Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IAIN Kediri akan menyampaikan rekapan materi pendidikan peserta didik. Dosen pengampu Bu Nila Zaimatus Septiana, MPD. Biodata saya, nama saya Muhammad Ali Mashkur, NIM 9321 180 20. Status saya mahasiswa aktif di IAIN Kediri. Tanggal lahir saya 18 Januari 2002. Alamat saya di Jalan Parikesit, Gedang Sewu, Pare, Kediri. Moto saya, jangan mundur sebelum melangkah. Never give up. Yang pertama, mengenai konsep dan hakikat peserta didik. Hakikat pertumbuhan. Sepanjang rentang kehidupan, semenjak dari masa kehamilan sampai meninggal, manusia selalu mengalami perubahan, baik perubahan dalam bentuk fisik maupun kemampuan mental psikologi. Perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada dirinya. Adapun tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut, antara lain: yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Selanjutnya, terciptanya kondisi pembelajaran di mana mahasiswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri sampai bawah ya. Selanjutnya mengenai hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan tidak jauh dari hakikat pertumbuhan, melainkan ada hal kecil yang menjadi pembeda atas hal itu. Istilah perkembangan berarti rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Taylor, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar menambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Selanjutnya yakni mengenai hakikat kematangan. Kematangan adalah suatu fase di mana kita telah menjalani fase-fase sebelumnya, yakni meliputi pertumbuhan dan perkembangan. Tingkat seberapa besar pikiran dan keinginan sadar atau tidak sadar mengambil alih motivasi, dan tingkat seberapa jauh seperangkat sifat besar dari asalnya yang kekanak-kanakan adalah ukuran kenormalan dan kematangan seseorang. Lanjut ke materi kedua mengenai teori dan tahapan perkembangan. Yang pertama yakni teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Yang kedua mengenai teori ekologi. Teori ekologi ialah pandangan sosiokultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik sehingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Yang ketiga mengenai teori perilaku. Pada dasarnya pembentukan perilaku ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan perilaku ini memiliki tujuan yang diharapkan oleh pendidik anak usia dini, antara lain: yang pertama, dapat memahami perilaku anak usia dini di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, dapat memahami konsep pembentukan perilaku anak usia dini agar dapat membantu dan mengatasi masalah perkembangan kepribadiannya. Yang selanjutnya, untuk mencapai suatu usaha yang menjalan dalam pembentuk perilaku bagi anak dalam lingkungan sekolah maupun keluarga demi terbentuknya akhlak yang baik. Selanjutnya, dalam pembentukan perilaku muslim dapat mengupayakan yang sejalan dengan tujuan ajaran Islam. Tahapan-tahapan perkembangan.
Poin pertama, perkembangan sosial merupakan proses perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan ini berlangsung sejak masa bayi hingga akhir hayat. Perkembangan merupakan suatu proses pembentuk social self atau bisa disebut dengan pribadi dalam masyarakat, yakni pembentukan pribadi dalam keluarga, bangsa, dan budaya. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan merupakan perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Seorang siswa hanya akan berperilaku sosial tertentu secara memadai apabila menguasai pemikiran norma perilaku yang diperlukan untuk menguasai pemikiran norma perilaku moral yang diperlukan. Poin kedua, kualitas hasil perkembangan sosial sangat bergantung pada kualitas proses belajar, khususnya belajar sosial ya. Baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa proses belajar sangat menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan norma moral, agama, moral tradisi, moral hukum, dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, perkembangan masa kanak-kanak awal, usia masa TK. Bisa dibaca dengan seksama dan teliti. Ya, selanjutnya adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal, yakni masa TK, ialah yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Selanjutnya usia mainan. Kita pernah kan bermain waktu kita masih kecil, waktu kita masih berusia TK, kanak-kanak gitu. Yang selanjutnya usia prasekolah. Selanjutnya usia belajar kelompok. Ada juga usia menjelajah dan banyak bertanya. Kita waktu kecil pernah banyak bertanya-tanya kepada orang yang lebih dewasa. Betul kan teman-teman? Usia meniru dan kreatif. Sedangkan tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi belajar berbicara, belajar membedakan jenis kelamin, belajar mengadakan hubungan emosional, belajar membedakan antara hal-hal baik dan hal-hal buruk, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Dan yang keempat, perkembangan kanak-kanak masa pertengahan dan akhir masa SD ya. Bisa dibaca dengan seksama. Next, yang dimaksud pendidikan untuk masa pertengahan dan akhir pada usia prasekolah, pendidikan karakter efektif dilakukan oleh keluarga. Oleh sebab itu, penting sekali bagi keluarga baru yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun untuk memberi lingkungan belajar yang terbaik di rumah. Orang tua harus meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya. Ibu yang bekerja di luar rumah tidak disarankan ya teman-teman. Ingat, kalau sudah dewasa, kalau sudah menjadi orang tua, jangan sesekali meninggalkan anaknya yang masih kecil, karena itu berpengaruh ketika sudah besarnya. Anak usia sekolah 6-12 tahun sudah mulai memasuki lingkungan di luar rumahnya. Anak akan lebih percaya dengan perkataan gurunya daripada orang tuanya sendiri. Pendidikan karakter anak usia sekolah dasar sangat efektif dilakukan di sekolah karena lingkungan sekolah meliputi guru dan siswa memiliki peran yang kuat dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya ini materi kelima mengenai perkembangan masa remaja, yakni SMP dan SMA. Bisa dibaca dengan seksama ya.
Pokok utamanya perkembangan moral pada remaja. Masa remaja merupakan masa mencari jati diri dan berusaha melepaskan diri dari lingkungan orang tua untuk menemani jati dirinya. Kita pasti pernah sampai kita itu harus mencari jati diri kita, mencari pengalaman kita untuk menjadi bekal di saat dewasa kita nanti. Selanjutnya perkembangan sosio emosi pada remaja. Dikarenakan pada masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa, status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Bisa diibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak meja, karena sudah bukan anak-anak lagi ya. Tetapi juga belum dewasa juga. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, khawatir dan kesepian. Berarti jika kita menemukan seseorang yang masih mudah galau, mudah baper, mudah gak bisa kontrol emosinya, berarti dia masih remaja ya. Awang-awang di antara anak-anak dan dewasa. Selanjutnya materi ke-6 mengenai perkembangan masa dewasa awal. Pokok utama mengenai gaya hidup ya. Masa dewasa awal merupakan masa penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduksi, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Jadi ketika kita sudah dewasa nanti emosional kita sangat berperan. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru sebagai seorang individu yang sudah tergolong. Ingat, kita itu sudah dewasa, jadi kita merupakan individu yang sudah tergolong ya teman-teman. Adapun masalah pada masa dewasa awal, yakni ada 3 faktor yang membuat masa ini begitu rumit. Astaga, begitu rumit itu apa ya teman-teman ya? Yang pertama ini ada individu yang kurang siap menghadapi babak baru dalam hidupnya dan tidak dapat menyesuaikan dengan babak atau peran barunya. Bisa dicermati ini maksudnya kalau dijabarkan maksudnya itu seperti apa ya? Seperti orang yang terlalu lama di zona nyaman, terus dia beranjak ke zona luar nyaman. Apa ya maksudnya ya? Keluar dari zona nyaman, dia akan kaget. Itu maksud dari babak baru dalam hidupnya. Next, yang kedua, karena kurangnya persiapan maka ia akan kaget. Nah, benar kan teman-teman? Dia akan kaget dengan 2 peran atau lebih yang harus diembannya secara serempak. Benar kan? Dia akan kaget karena belum siap keluar dari zona nyaman tersebut. Next, yang ketiga, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalah. Jadi memang keluarga itu adalah support paling utama. Teman-teman, sahabat, saudara itu adalah support paling utama dalam masalah kedewasaan ini untuk mencapai cita-cita kehidupan yang kita impikan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.